terjadi di kota kakak? Oke, di kota lagi-lagi polisi. Kenapa sih polisi ya Ada oknum polisi lagi dapat masalah ini dan anggota Brimob. Ini sebenarnya kasus lama. Sekitar bulan Mei lalu ya, Mei tidak salah itu mungkin pernah kita bahas dulu. Ada kakek ditemukan meninggal di sekitar area smelter Banteng itu, smelter nikel. Iya. Itu kan berita awalnya kakek ini diduga ketahuan mencuri, bukan mencuri siapa namanya, dia memulung sesuatu di area smelter itu yang bukan haknya. Dia memulung, kemudian katanya ketahuan, dikejar dan jatuh. Belakangan ketahuan juga muncul fakta baru bahwa ternyata kakek ini dia niaya. Dan penganiayanya itu yang pertama ada security perusahaan dan ternyata ada anggota polisi juga. 4 polisi sudah diperiksa dan 1 diantaranya ternyata sudah baru-baru ini ditetapkan tersangka. Brimob dia anggota Brimob Polda Sulsel. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Sulsel penetapan tersangkanya ini. Dan LBH Makassar ini LBH jadi pengacaranya keluarga korban yang mendampingi. Ini kecewa karena lama sekali baru ada tersangka. Kasusnya dari bulan 5 atau bulan berapa, sekitar situlah, sekitar Mei atau April Mei baru ada penetapan tersangka ini. Lamanya. Jadi itu juga setelah didesak terus menerus dari berbagai pihak. Ini sudah tersangka. Ini polisi, ini si Brimob belum diamankan, masih bebas dan masih berstatus sebagai polisi, belum dinonaktifkan juga. Entahlah kalau besok apakah ada perkembangan lagi ya kak, polisi langsung tahan atau minimal statusnya sebagai dinonaktifkan atau seperti apa, kita belum tahu. Kita masih tunggu update perkembangannya dari Polda juga sama Brimob bagaimana anggotanya ini. Kemudian di berita di kota juga terakhir ini soal lahan pekuburan, kata itu di Makassar ternyata susah sekali mendapat lahan pekuburan. Mati nih ya? Itu jenazah sekarang di beberapa lahan pekuburan ya, karena masih ada tonji yang kosong. Itu ditumpuk. Iya, jadi kuburan-kuburan tua itu dijadikan ditempati lagi menyimpan jenazah di situ. Ditumpuk istilahnya. Yang melakukan itu sekarang ada beberapa pekuburan dadi itu. Sama yang dekat-dekat sini yang di Tondro. Kalau keluarga lama itu meninggal. Kalau keluarga, kalau masih ada hubungan keluarga itu bisa dia ditumpuk di situ atas persetujuan keluarga. Sekarang kan yang dipakai itu orang Sudiang. Jadi hampir sebagian besar warga Makassar yang meninggal itu jenazahnya dibawa ke Sudiang sana. Nah ini yang mengkhawatirkan karena semakin sempit juga areanya Sudiang di sana. Bisa jadi perumahan di sampingnya. Nah bisa jadi kalau Sudiang nanti pun di mana nih orang dikubur ini? Ya mau mati cepat memang kau bilang. Ya mau booking tempat cepat memang lagi. Yang mau booking tempat ya hampir memang lagi. Ya mau memang dikubur. Nah ini mungkin harus jadi perhatian pemerintah. Kita Faiz memang makin dikubur. Atau mau dikubur di rumah masing-masing. Di depan rumah tak? Iya. Ada. Jadi ini mungkin harus jadi perhatian pemerintah Kota Makassar bagaimana menyiapkan lahan sesegera mungkin. Karena di Makassar itu setiap hari ada orang yang meninggal dibawa dikubur di Sudiang. Nah, jadi kondisinya seperti itu menurut dulu data dari petugas di sana, minimal ada 2 atau 3 orang dikubur satu hari. Itu minimal sekali dan bahkan ada sampai 5 dan di atas 5 itu yang dikubur setiap hari di sana di Sudiang. Karena warga Makassar kan berapa juta? Berapa juta warga Makassar dan yang meninggal pasti ada setiap hari. Nah, ini jadi sudah sejak lama sebenarnya ini kondisi ini, sudah beberapa tahun lalu itu sudah mulai dikeluhkan. Ini lahan sudah semakin sempit ini. Yang meninggal ini tidak mungkin berkurang, pasti akan bertambah terus. Nah, jadi mungkin opsi Pemkot Makassar cari lahan di mana ini ada kosong mungkin ini. Sekitar mana ya bisa dipertimbangkan supaya warga Makassar bisa juga tenang kalau meninggal keluarga atau dia yang meninggal di mana nanti dikuburin ya. Tempatnya. Itu saja kayaknya Tribuners. Oke deh. Besok baca halaman 8. Ini bocoran untuk presiden. Iya.
kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.